Yang kami hormati Bapak Ibu pendamping serta yang kami banggakan, kami cintai peserta LKS AI Artificial Intelligence dari insya Allah 9 sekolah ya, sudah hadir semua. Pada Selintang udah masuk tadi ya. Sudah kayaknya itu, Pak. Insya Allah ya. SMK Wadas Lintang, Wonosobo, kemudian SMK Muhammadiyah Kudus, SMKN 1 Purbalingga, JJ, SMK 1 Bangsri, SMKN 2 Sragen, SMKN 1 Kebumen, SMKN 2 Klaten, SMK Telkom, dan SMK 2 Bawang. Alhamdulillah kita panjatkan bersyukur Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita akan melaksanakan technical meeting. Insya Allah ini sesuatu yang penting dalam proses perlombaan nanti, sehingga terima kasih sudah bisa hadir semua mengikuti, yang insya Allah nanti pelaksanaannya akan dilaksanakan tanggal 29-30 Mei sesuai dengan rencana di SMK Negeri 1 Banyumas. Kami sebagai penyelenggara tentunya berterima kasih pada juri yang sudah siap untuk melakukan proses penilaian nantinya, penentuan sang juara yang terbaik di antara kita. Insya Allah kalau SMK Negeri Banyumas kebetulan tidak jadi peserta gitu ya, mudah-mudahan nanti ke depan jadi peserta lagi. Bapak Ibu, adik-adik yang berbahagia, yang kami banggakan, peserta dalam batas tertentu, tentu barangkali nanti siapa tahu ada kekurangan dan lain-lain, mohon untuk dikoreksi. Untuk kesempatan ini mungkin ada pola sehingga nanti diharapkan tentu semua kendala ya tidak ada pada akhirnya, semoga bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, tujuan proses LKS-nya bisa tercapai, terwujud. Sehingga peran juri tentu sangat penting sekali di sini. Juri nanti sebagai penilainya. Insya Allah kita 9 sekolah yang jadi peserta, sama dengan 9 kota atau kabupaten, walaupun sebenarnya kan ada 35 kota kabupaten ya, tapi yang bisa mengikuti A itu hanya 9. Berarti ini kan sesuatu yang sangat luar biasa, adik-adik sekalian bisa mengikuti kegiatan lomba ini. Insya Allah akan memberikan manfaat yang banyak, yang baik ke depannya, sebagai pengalaman tambahan tentunya. Adik-adik sudah berprestasi di kabupatennya masing-masing, dan insya Allah nanti akan menjadi tambah pengalaman, tambah kemampuan insya Allah. Anak-anak sekalian, terutama insya Allah pembekalan pada peserta lomba insya Allah pada hari ini akan dilakukan oleh juri, oleh panitia. Terima kasih panitia, Bu ini dan kawan-kawan, sehingga nanti peserta bisa mengikutinya dengan baik, sehingga ada proses istilah apa ya, mungkin pemahaman lah, pengertian bersama, sehingga dalam pelaksanaan nanti bisa berjalan baik, lancar, tentu tercapai tujuan dari proses lomba ini. Barangkali juga sama, ada persepsi dari segi materi, mungkin kan proses penilaian jurinya seperti apa, mungkin nanti insya Allah akan disampaikan oleh juri, oleh panitia, sehingga nanti memberikan gambaran yang jelas untuk proses pelaksanaan. Bapak-bapak yang saya hormati, adik sekalian, sekali lagi monggo untuk bisa diikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Tentunya ada proses pemahaman tadi, program yang sama, sehingga nanti pelaksanaannya di Banyumas ini bisa berjalan dengan lancar, sukses kan gitu ya. Tujuannya sekali lagi mudah-mudahan tercapai, terwujud menjadi anak-anak yang terbaik, kemudian bisa mengembangkan diri dari kegiatan LKS ini. Lebih lanjut, monggo nanti Pak Juri dalam proses pelaksanaannya, tentu setiap lomba kan ya sportivitas dari anggota, kemudian jurinya yang insya Allah adil kan gitu ya. Untuk itu monggo kita ikuti bersama penjelasan lanjut dari juri untuk bisa diikuti bersama. Sukses untuk kita semua, anak-anak sekalian. Salam kepada Bapak Ibu guru mungkin di sekolah masing-masing, Bapak kepala sekolahnya gitu ya, sehingga anak-anak menjadi anak-anak yang terbaik. Yang kebetulan tadi saya dengar ada yang
lagi wisuda kan gitu ya. Mudah-mudahan nanti informasinya bisa nyampe gitu ya. Meskipun mungkin tidak ikut hari ini, sebab informasi ini harus disampaikan kepada peserta kan gitu ya. Selamat untuk semuanya. Terima kasih atas segala partisipasi, dukungan Bapak Ibu, juri dan peserta dari seluruh kabupaten yang ada di Jawa Tengah ini. Demikian saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Sukses sekali lagi untuk kita semua, lancar semuanya untuk kebaikan kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Bu. Hadir, Bu. Oke, terima kasih, Windy. Terdengar, Ibu? Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Banyumas, yang kami hormati segenap juri LKS Artificial Intelligence tingkat provinsi tahun 2023 yang hari ini sudah hadir, Bapak Abdul Reza Domo dari Simolek dan dari Telkom sudah hadir nggih? Hadir, Pak. Nggih, Hadir. alhamdulillah. Yang dari Unsud nggih sampun hadir nggih. Hadir, Pak. Nggih. Oh, Nggih. Pak Ipung nggih nggih. Oke, terima kasih. Dan yang kami hormati juga segenap panitia untuk LKSAI dan segenap pendamping maupun peserta untuk LKSAI tahun ini. Nah, adapun nanti setelah saya menyampaikan tentang sedikit informasi, nanti akan disambung dengan informasi yang tentunya teknis banget karena ini kaitannya dengan pelaksanaan lomba yang nanti disampaikan langsung oleh Pak Abdul Rizal Adomo dari Simolek. Informasi yang pertama yaitu nyun sewu ini Bapak Ibu pendamping bahwasanya dimungkinkan ada perubahan anggaran yang tadinya kita alokasikan untuk sewa AC. Nah, itu nanti mohon kesediaannya di grup saja nggih, di grup saja. Apakah itu nanti akan dialihkan sebagai seragam di hari kedua, karena hari pertama nanti untuk siswa adalah menggunakan seragam atasan putih dan bawahan hitam agar semuanya seragam. Mau lengan panjang, lengan pendek saya kira tidak ada masalah, yang penting atasannya putih polos, kemudian yang bawahannya adalah bawahan hitam. Kemudian di hari kedua, kalau seandainya perubahan anggaran ini disetujui, maka yang tadinya digunakan untuk anggaran sewa AC, maka digunakan untuk pembuatan kaos seragam untuk hari kedua. Nah, nanti mohon tanggapannya untuk apakah mau ditindaklanjuti atau dalam bentuk pengurangan anggaran saja. Jadi nanti hari kedua nanti disepakati pakai seragam yang lain. Dan yang pertama, yang kedua adalah mohon untuk konfirmasi Bapak Ibu yang datangnya hari Minggu. Karena nanti kami untuk untuk kami bisa standby di hari Minggu agar kami juga tidak menunggu-nunggu. Mungkin Bapak Ibu ada yang datangnya hari Senin pagi langsung registrasi dan seterusnya seterusnya. Nah, mohon dengan sangat nanti
di list nggih Bapak Ibu yang datangnya hari Minggu, insya Allah kami standby setelah duhur sampai jam 9 malam di sekolah. Agar kami tidak ibaratnya tidak menunggu-nunggu kira-kira yang datangnya hari Minggu siapa. Walaupun registrasinya diizinkan untuk hari Senin. Mungkin 2 informasi itu tersebut dulu. Nanti selebihnya untuk kaitannya dengan kebutuhan teknis setelah dari penyampaian Bapak juri, dari Pak Abdul, Pak Ipung, dan dari yang Dentalkom. Nah, untuk selanjutnya waktu sepenuhnya kami mintakan kepada Pak Abdul Rizal Adompo untuk menyampaikan teknis terkait dengan lomba ini nanti bagaimana. Untuk itu mohon disimak dengan baik. Ini saya Pak Rifki, apakah bisa direkam nggih? Sekiranya nanti bisa yang belum datang atau ingin melihat ulang bisa melihat rekamannya. Nggih, sampun nggih. Kepada Pak Abdul Rizal Adompo, waktu kami persilakan. Terima kasih Pak Nur Cahyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Suara saya terdengar Pak, Bapak Ibu? Dengar jelas Pak. Baik. Oke, mohon izin ya Pak Arif, Pak Ipun, kawan-kawan guru semua. Yang belum kenal, perkenalkan nama saya Abdul Rizal. Saya dari Simolek, kebetulan tahun ini dipercaya kembali menjadi juri bidang lomba Artificial Intelligence bersama-sama rekan saya Pak Arif dari Unsud dan Pak Ipun ya dari Politeknik Politeknik Prokerto ya kalau nggak salah. Ya. Mungkin di sini kita akan coba paparkan technical meeting, kemudian kisi-kisi yang nanti akan dapat Bapak Ibu sampaikan kembali ke siswa-siswi yang akan mengikuti lomba pada tanggal minggu terakhir bulan ini ya, nanti di Jombang begitu. Saya izin share screen langsung mungkin ya Bapak Ibu. Sebentar. Sudah terlihat slide saya Bapak Ibu? Sudah Pak, sudah. Baik, ya. Jadi ini latar belakangnya memang agak berbeda ya Bapak Ibu ya dengan mungkin secara saya pribadi juga karena kali ini setelah dari 2020 menjadi menjadi juri di bidang lomba ini di tingkat nasional maupun provinsi, ini kali pertamanya saya juga melakukan secara luring begitu. Jadi sebelum-sebelumnya lomba ini yang kebetulan saya juri juga itu rata-rata dilakukan secara daring. Nah, makanya sekarang agak berbeda sedikit ya untuk teknisnya gitu di lapangan. Nah, ini ketentuan umumnya Bapak Ibu. Jadi lomba ini diperuntukkan untuk siswa jurusan rekayasa perangkat lunak atau teknik informatika ya di SMK, yang mana antara lain kompetensi dari peserta yang mengikuti itu minimal memiliki dasar algoritma dan pemrograman. Untuk bahasanya bebas, yang penting ada dasar algoritma dan pemrogramannya, kemudian ada dasar basis data dan struktur data, dan secara teori ya kemudian menguasai salah satu bahasa pemrograman. Ini ketentuan umumnya. Saya rasa sudah paham ya beberapa dari Bapak Ibu di sini, kalau nggak salah sudah pernah ikut juga lomba di tahun-tahun sebelumnya. Kemudian kalau yang di tahun sebelumnya itu satu sekolah diwakili oleh tiga siswa. Nah kalau yang sekarang itu kita satu sekolah itu 2 siswa gitu. Jadi kemarin ada beberapa provinsi itu satu tim itu 3 orang. Nah sekarang satu kelompok itu atau satu sekolah diwakili oleh 2 siswa, di mana itu nanti secara mekanisme pembagian pekerjaannya itu diserahkan sepenuhnya ke siswa tersebut. Jadi mungkin ada yang ngurusin dataset, ada yang ngerancang nyoret-nyoret ya. Jadi kita tidak intervensi karena nantinya hanya akan ada satu nilai untuk satu sekolah. Jadi yang kerja 2 orang,
nilainya jadi 1 seperti itu. Nah, untuk petunjuk umumnya ini yang mungkin agak membedakan ya Bapak Ibu. Kalau yang sebelum-sebelumnya memang kami pendekatan AI-nya itu ada di tahap atau di bagian dari learning ya. Jadi ada kan AI itu ada learning, reasoning, kemudian ada searching ya. Nah, ini kita akan ngambil subset dari salah satu dari payung besarnya AI gitu. Tapi tidak keluar dari standar what skill. Nah, karena mungkin bagi yang baru pertama kali mungkin ikut lomba AI, ini sebenarnya secara nasional bidang lomba ini belum terdaftar secara resmi, artinya masih salah satu dari 4 prototipe di samping cloud computing, kemudian ada cyber security, artificial intelligence itu salah satu teknologi baru atau bidang lomba baru yang kita masih mencari pola ya di level nasional untuk kemudian nanti harapannya di masa yang akan datang itu menjadi perwakilan Indonesia di level ASC, Asian Skill Competition, kemudian nanti di skala World Skill. Makanya kami di tahap di tingkat nasional itu merancang semua kisi-kisi dan petunjuk umum dari AI itu sebenarnya mengacu ke World Skill Competition. Cuma di sana terlalu luas gitu ya, terlalu umum. Jadi kita menurunkan sedikit atau mengambil bagian kecil, tema kecil yang kita gunakan untuk lomba di SMK gitu. Tapi dari sisi penilaian, karena ini tatap muka langsung, jadi lebih enak di kami tim juri ya, karena dulu mungkin online full, jadi agak susah untuk secara subjektif maupun objektif itu melakukan penilaian. Tapi di sini kami karena tatap muka langsung, ini nanti kita akan lebih baik lah harusnya untuk itu. Ya, jadi modelnya nanti berupa project ya. Jadi nanti ada satu task atau project yang akan kita siapkan, kami bertiga bersama Pak Arief dan Pak Ipung siapkan. Lalu nanti project uji itu dikerjakan dalam kurun waktu 2 hari ya, gitu seperti itu. Nah, ini kriterianya nanti berdasarkan soal yang kami buat. Kalau untuk bobot spesifikasinya itu nanti ada di kami. Ya pasti ada beberapa kriteria yang kita kembangkan ya sesuai dengan nanti mengarahnya ke seluruhan proyek itu ada beberapa kriteria yang ada di kami begitu. Tapi secara umum kriteria tersebut nanti akan keluar dalam bentuk kisi-kisi. Nanti sesudah ini kami akan tunjukkan ya kisi-kisinya seperti apa gitu. Nah, temanya ya Bapak Ibu ya. Kalau sebelumnya kita banyak berhubungan dengan pre-processing data, ya lomba-lomba sebelumnya juga, ini kita coba dalam bentuk case ya. Kebetulan 2023 ini kami menyepakati bahwa subset yang akan kita lombakan untuk siswa itu image processing ya. Jadi lebih ke bidang computer vision ya. Kalau untuk jadi lebih enak harusnya Bapak Ibu pembimbing untuk menyiapkan siswa-siswinya fokusnya nggak kemana-mana lagi, nggak belajar macam-macam metode, bahkan ini metodenya sudah kita spesifikkan, nanti di kisi-kisi akan kami jelaskan lebih lanjut. Akan tetapi fokus kita di tahun ini adalah image processing atau object detection spesifik ke klasifikasi. Nah, tapi kami mungkin belum akan memberitahukan di sini apakah itu klasifikasinya binary classification atau multi classification. Yang jelas kemungkinan besar dia kalaupun multi classification itu hanya ada 2 sampai 3 target. Karena mengingat waktu ya yang untuk image processing ini, computer vision. Ini temanya. Kemudian ya, kita membagi sebenarnya menjadi beberapa kriteria penilaian ya. Yang pertama kita lihat dari sisi bagaimana dari suatu masalah atau suatu dataset yang kita berikan, si peserta ini dia bisa merepresentasi masalah. Ini pasti dia akan tertuang dalam bentuk sukot atau coret-coretan gitu. Yang jelas nanti itu akan jadi bagian dari
kami nanti ada beberapa persen yang sekitar 40-50% penilaian subjektif dan objektif dari tim juri adalah menilai bagaimana si siswa ini menyelesaikan masalah tersebut, baik itu dari sisi pemanfaatan algoritmanya dan lain sebagainya gitu. Jadi nggak masalah sebenarnya kalau ada yang merefer ke source code yang ada di internet gitu. Yang penting yang akan kita nilai 50% lebih ke bagaimana kenapa dia menyelesaikan masalah tersebut dengan metode itu gitu. Nah, karena ini sifatnya computer vision, jadi nanti juga pasti akan ada penilaian terhadap environment atau library, kesesuaian library yang digunakan. Jadi jangan kalau hanya kopas di internet itu pasti semua library dipakai ya, dicoba, tapi nanti akan kita lihat dia menggunakan metode ini, library yang digunakan, library pendukungnya ini itu juga kita lihat bagaimana cara dia setup dokumen kerjanya. Kemudian kriteria berikutnya adalah nanti parameter yang digunakan, ya metode trainingnya seperti apa, dia melakukan itu, lalu model yang dihasilkan. Nah, yang terakhir nanti tentu saja akurasi algoritma ya, tapi nanti ada juga persen dari penilaiannya atau pengujiannya. Jadi nanti dari data hasil model tersebut kita akan uji ya, tim juri akan uji. Nah, kami kan uji sebenarnya ada beberapa metode, cuma kami memberikan nilai bagi peserta yang menampilkan GUI yang menarik untuk pengujian. Ya, pengujiannya bisa berupa live feed atau static feed gitu. Ini yang untuk penilaiannya. Lalu ini ya sama ya, nanti dibaca saja, karena kita sekali lagi yang akan kita nilai adalah bagaimana dia memecahkan masalah sesuai dengan soal yang kita berikan. Nanti yang kita akan nilai sebagian besar adalah nanti wawancara langsung pada saat presentasi, karena kita tidak akan ada sesi presentasi. Jadi ketika pada saat proses pekerjaan dalam 2 hari itu sebenarnya kami sudah keliling untuk observasi kenapa siswa itu menggunakan metode itu. Jadi ada wawancara singkat mungkin untuk menggali pemahaman siswa tersebut terhadap kode atau metode yang dia gunakan gitu ya. Jadi sebagian besar sebenarnya penilaiannya akan dari situ. Oke, ini ya standar ya. Jadi ini nanti kami akan menentukan hasil yang baik dari penilaian subjektif maupun objektif berdasarkan kriteria yang kita buat. Nanti hasilnya akan kita umumkan, akan kita serahkan ke panitia, sehingga nanti Bapak Ibu akan melihat hasilnya itu ketika penutupan, kalau nggak salah biasanya pada saat penutupan atau pengumuman juara di final hari gitu ya, di sesudah lomba gitu. Nah, kalau untuk tes projectnya sendiri seperti yang saya singgung di awal ya, karena beberapa revisi atau beberapa pertimbangan kami di tahun-tahun sebelumnya, terutama saya, LKS nasional itu terlalu spesifik untuk data analitik sebenarnya, data pre-processing, makanya ini kita mengambil subset paling kecil sekali lagi dari word skill computation, dan kita pilih tahun ini adalah bidang AI yang berhubungan dengan computer vision gitu. Oke, ini alat dan bahan ya Bapak Ibu. Nanti kita, karena ini berhubungan dengan computer vision, ini kita akan sebenarnya yang kita butuhkan seperti ini. Hanya saja tadi saya dapat info dari panitia itu di lab itu ada i3 kalau nggak salah, i3, cuma hard disknya sudah SSD, kemudian storage-nya itu internetnya itu sudah 100 Mbps. Jadi nanti karena kita akan menggunakan full online, sehingga kami berdiskusi dengan kawan-kawan juri lainnya tadi bahwa nanti harusnya dengan spesifikasi yang disediakan di sekolah itu
tidak ada masalah. Tapi mungkin nanti yang perlu diperhatikan apa namanya, UPS ini ya, tolong di sekolah mungkin bawa ya, karena kita nggak tahu kalau di panitia atau di sekolah itu menyediakan UPS ya, takutnya mati lampu kan, terus nanti proyeknya nggak kesimpan atau gimana. Tapi harusnya kalau online sih kesimpan di Google Collabs. Cuma saran kami bawa UPS, kemudian nanti kamera ya, kamera apa namanya, kamera itu boleh bawa sendiri, disarankan juga bawa sendiri kamera webcam gitu, yang 1080 ya HD. Ini kamera eksternal. Ini untuk apa namanya, read, siapa tahu ada yang mau bikin GUI yang live feeding gitu. Oke, itu alat dan bahan. Nah, untuk layout ini sebenarnya saya apa namanya, mengambil dari rekan layout bidang lomba lain ya, tapi kurang lebih sama ya, karena saya belum dapat sampai sekarang Bapak Ibu, kami belum dapat akun ke website LKS ya. Jadi untuk apa, jumlah pesertanya saya belum tahu ada berapa di lomba, bidang lomba ini. Nah, tapi kurang lebih nanti minta tolong untuk panitia lokal bahwa layoutnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada bentuknya U gitu. Ini kan kalau karena ini aja diatur ya. Lalu nanti satu apa, meja gitu, ada apa namanya, ada 2 komputer ya untuk dua orang, lalu nanti kita akan keliling gitu. Jadi layoutnya ini sebenarnya enggak harus seperti ini, cuma kurang lebih seperti ini gambarannya. Nanti kita sesuaikan dengan jumlah peserta sekali lagi dan kondisi di lapangan gitu ya. Nanti kami butuh 1 proyektor di sini, nanti kita akan duduk di depan untuk memantau peserta yang bekerja. Dan ini nanti yang ada di dalam sini hanya ada juri, kemudian peserta gitu ya. Nanti mungkin dibutuhkan juga 1 orang dari panitia lokal untuk hal teknis ya, kalau ada kendala dari sisi perangkat seperti itu. Ya, untuk jadwal ini kami akan update lagi ya. Jadi kurang lebih seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Lomba itu kita 2 hari sebenarnya. Hanya saja jika dibutuhkan, kalau di provinsi lain itu kita ada minus hari 1 hari untuk pengecekan. Jadi kondisi lab seperti apa gitu ya. Atau mungkin ada mau nyoba-nyoba internetnya, mau nyoba-nyoba eksternal kameranya, itu di minus 1 sebelum hari lomba. Nah, hari lombanya itu sudah masuk ya. Yang pertama kita apa namanya, akan berikan soal dan lain sebagainya itu di hari pertama, lalu nanti pekerjaan itu bisa dilakukan selama 2 hari gitu. Nanti kita akan tapi proses penilaian sekali lagi sudah berlangsung dari hari pertama, nanti kami akan keliling. Jadi apa namanya, proses yang dilakukan di hari kedua sebenarnya melanjutkan di hari pertama gitu. Nah, sedangkan di hari terakhir kami akan melakukan pemeriksaan kembali ya. Jadi kan kita sudah dapat insight secara garis besar untuk penilaian setiap peserta di hari pertama dan kedua. Di hari terakhir nanti kami akan konsolidasi lagi, kemudian untuk mengunggah nilai atau memberikan nilai ke sistem LKS-nya atau ke panitianya, berita acaranya lah istilahnya gitu. Nah, ini nanti mungkin ada beberapa perubahan di lapangan secara teknis, tapi kurang lebih seperti ini begitu ya. Nah, ini koneksi internet itu saya dapat informasi dari panitia ya tadi, karena kondisi lab yang ada hanya iCore 3 ya, iCore 3 kalau nggak salah tadi, kemudian RAM-nya 4 GB, sehingga ini sebenarnya sudah bisa 100 Mbps, tapi didistribusikan secara merata hanya di 1 lab. Jadi kita nanti akan minta ini untuk khusus untuk di lomba,
sehingga nanti harusnya pada saat hari 1 koneksi internet itu udah nggak jadi masalah. Karena apa? Ada keuntungan tersendiri di spesifikasi standar yang disediakan oleh peserta, karena ini kita full online ya, jadi nanti harusnya tidak berhubungan dengan apa namanya, memori atau penyimpanan yang ada di PC yang ada di lab seperti itu. Oke, itu nanti kita tanya jawab, tapi saya izin ya ke teknikal kisi-kisinya dulu ya. Nanti dari situ baru kita bisa diskusi dengan Bapak Ibu, dengan kami kalau ada hal-hal yang kurang. Ini saya mohon izin lanjut dulu ke kisi-kisi ya. Nah, ini dokumen kisi-kisinya Bapak Ibu untuk LKS Artificial Intelligence tahun 2023. Ya, ini ya. Jadi nanti peserta kita akan kasih dataset ya. Lalu nanti silakan buat klasifikasi berdasarkan dataset yang kita akan berikan. Ini standar ya, berarti kalau Bapak Ibu sudah biasa bermain dengan computer vision. Nah, hanya metodenya kami batasi. Jadi yang akan kita gunakan, yang harus dipelajari oleh peserta ini Convolutional Neural Network, CNN. Nanti selama 2 hari itu kami membebaskan peserta dalam memanfaatkan library ataupun penduduk umum lain ya, untuk mengerjakan klasifikasi objek berdasarkan data yang kami berikan gitu. Jadi silakan latihan saja, perbanyak latihan berdasarkan ini ya apa namanya, kisi-kisi ini, karena lombanya tidak akan jauh-jauh dari sini gitu. Ya. Ini kalau library-nya tidak kita batasin, tapi karena kita menggunakan Google Colabs, jadi semua kodenya itu akan apa kan ada di Google Colabs, sehingga peserta harus punya email begitu ya. Nanti kami juga akan meminta akses ke pekerjaan masing-masing. Jadi selain kita keliling, kita juga akan lihat dari sisi real time ya, real time pengerjaan. Nanti kita akan minta share akses ke pekerjaannya begitu di Google Colabs-nya. Library-nya kita tidak ini mencakup di bawah ini ya, tapi tidak terbatas sebenarnya. Disesuaikan sekali lagi karena nanti kami akan lihat kenapa dia pakai ini, alasannya apa, kenapa nggak pakai yang lain, atau kenapa mungkin pakai yang banyak gitu. Jadi ini ada beberapa library yang biasa digunakan untuk computer vision, tapi tidak terbatas oleh ini ya. Nah, ini softwarenya. Nanti kita pakai yang terbaru, mungkin panitia akan minta tolong untuk diinstalkan Google Chrome terbaru ya. Untuk akun email peserta juga nanti kita akan cek di pada saat nanti apa namanya lomba begitu. Jadi nanti ada list yang akan kita minta ke panitia. Nah, sekali lagi kami belum dapat akun ke LKS, ke website LKS Jateng, jadi kami belum bisa mengunggah kisi-kisi ini. Tapi nanti kita akan unggah ke grup ya Bapak Ibu ya. Draftnya ini, atau kalaupun ada perubahan mungkin sedikit ya, tapi secara garis besar dokumen kisi-kisi dan dokumen technical meeting ini akan kami unggah ke website ke grup WhatsApp yang ada pembimbingnya seperti itu ya. Nah, ini lomba kalau nggak salah 30 sampai 31 ya, kalau nggak salah 2 hari dari jam 8 sampai jam 16. Nanti ada apa namanya istirahat dan apa namanya istirahat sholat dan makan siang. Tempatnya di SMK Negeri 1 Banyumas. Nah, peraturan pesertanya ini 1 jam sebelum pelaksanaan itu sudah mengisi daftar hadir, ambil kartu peserta yang sudah ditentukan. Lalu ini dilarang membawa, jadi HP-nya nanti mungkin ditinggal dulu ya. Jadi nanti masuk enggak bawa HP. Apa namanya, dan dilarang berkomunikasi melalui internet. Jadi nanti fokus saja ke proyeknya. Ya. Jadi nggak usah repot-repot karena aturannya nggak terlalu banyak, 2 itu saja. Prinsipnya kalau selama 2-3 tahun terakhir kami sudah biasa melakukan penjurian secara daring, harusnya luring bisa kita awasi dengan lebih baik lagi. Itu Bapak Ibu yang mungkin
bisa kami sampaikan. Jadi sekali lagi bahwa subset yang akan kita fokuskan di lomba tahun ini untuk bidang lomba artificial intelligence itu di bidang computer vision ya. Jadi untuk klasifikasi gambar, object detection, algoritmanya atau metodenya CNN, lalu kurang lebih semuanya akan dilakukan menggunakan Google Colabs seperti itu summary-nya. Pak Ipul dan Pak Arief mungkin ada yang mau ditambahkan sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Cukup, Pak. Jadi saya belum. Cukup jelas ya. Baik, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab ya dari Bapak Ibu pendamping. Kalau ada usulan atau hal-hal yang kurang jelas, ini bisa kita diskusikan sekarang. Gitu. Sama mungkin nanti kalau mohon izin ini karena saya belum tahu ya, kami belum tahu siapa penanggung jawab atau koordinator panitia untuk provinsi. Kami minta tolong itu namanya itu bukan artificial intelligence ya, itu ada kesalahan. Takutnya nanti ketika generate certificate di siswa itu namanya ikut terus. Ya, jadi ada typo yang benar seperti ini ya, atau bisa juga langsung di cerdasan artifisial. Jadi itu saya nggak tahu ke panitia provinsinya yang nulis nama lomba, bidang lombanya tuh keliru. Intelligent pakai T gitu dia. Intelligent. Jadi ini ada kesalahan. Biar nanti pada saat ada sertifikat peserta itu enggak salah, kasihan nanti. Silakan Bapak Ibu kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Kalau ada yang masih kurang jelas atau apa namanya perlu diperjelas silahkan ditanyakan di sesi ini. Nah, nanti kita. Terima kasih Pak Rizal. Mohon izin untuk menyambung nggih. Siap. Kami selaku panitia ini kalau di lab itu sebenarnya mempersiapkan komputer untuk ini terkait dengan spesifikasi komputer ya Pak. Jadi di lab kami itu mayoritas adalah dual core versi terakhir dengan RAM 4 GB dan Core i3 versi yang ada di pasaran versi low end-nya dengan RAM 4 GB juga. Kemudian apakah ini cukup untuk memenuhi spesifikasi yang tadinya harusnya Core i5 ataukah sebaiknya Bapak Ibu pendamping itu membawa cadangan laptop misalnya untuk Core i5-nya atau bagaimana sebaiknya? Ya. Kalau dari kami tadi sudah diskusi juga ya, memang sebenarnya biar nyaman dari sisi kenyamanan kan ada minimal i5. Tapi karena kita berpikir ini online, jadi sebenarnya tertutupi dengan kapasitas internet Pak. Jadi kami minta atau mohon didedikasikan khusus yang 100 Mbps itu khusus lomba, jangan dibagi-bagi ke tempat lain lagi gitu. Siap. Insya Allah nggak masalah. Cuma kami pesan nanti mungkin di clean ya, artinya hanya ada di dalam laptop itu cuma ada pada saat lomba 2 hari itu hanya ada aplikasi Google Chrome itu. Jadi biar nanti takutnya ada aplikasi lain yang bikin berat dan lain sebagainya. Harusnya kalau spesifikasi minimum i3 karena harddisknya juga sudah SSD ya Pak ya, jadi nggak ada masalah. Yang penting mungkin kita kan ada -1 hari itu kita gunakan untuk apa namanya technical meeting atau coba harusnya nggak ada masalah karena proses training juga nanti pakai Google Colab semua. Justru saya kami menghindari karena ini apa namanya computer vision. Kalau kita membebaskan peserta membawa komputer masing-masing nanti nggak adil. Nggak fair. Ya ada mungkin yang dia akan training pakai GPU yang tinggi gitu ya, akurasinya pasti jadi lebih bagus karena dengan epoch dan data yang lebih banyak. Kayaknya kita batasi pakai semua biar adil pakai Google Colabs. Siap. Nah, itu. Nah berarti memang tidak ada training untuk datasetnya ya Pak di luar Google Colab nggak ada ya Pak? Ya nggak ada. Semuanya pakai Google Colabs ya. Oke siap. Berarti kayaknya internetnya yang harus kencang nih. Tapi mohon bantuan untuk mungkin pakai kabel aja Pak, kabelan. Oke, semuanya pakai kabel Pak, semuanya pakai kabel. Distribusi sesuai dengan peserta aja. Kemarin kita merencanakan di Denah itu sebenarnya ada 20 unit Pak. 20 unit itu dengan asumsi bahwa total kan ada 18 peserta.
seandainya ada trouble, maka satu tim itu akan pindah ke tempat lain yang kosong. Jadi sambil menangani trouble kan jadi waktunya tidak terbuang banyak daripada mengganti CPU. Nanti anak cukup pindah tempat saja sudah bisa login kembali dan melanjutkan pekerjaan. Ya, Apakah boleh seperti itu, Bapak? ya, ya nggak ada masalah ya sebenarnya. Makanya saya malah minta tambah UPS karena takutnya kan mati lampu lama, itu yang repot Nggih. kalau nggak ada komputer. Cuma memang biasanya kalau kami itu di luar tanggung jawab juri ya, kalau kendala teknis pada saat hari lomba itu kan, itu sebenarnya bukan ranah juri. Nanti kita sepakati saja ya, apakah apa namanya, karena repot. Intinya gini, kalau di mana-mana di perlombaan ada satu hari yang digunakan untuk apa namanya, cek gitu Pak ya. Jadi mungkin tanggal 29 Pak ya, yang nanti pesertanya bisa coba Oke. gitu, kalau memungkinkan. Jadi nanti harusnya hari H itu udah nggak ada kendala. Tapi saya apresiasi Pak kalau memang ada satu yang kosong, cuma itu nggak jadi concern kami begitu. Karena Iya, iya. masalah teknis yang jadi hari H, Nggih. ibaratnya kalau kasarnya takdir lah kalau ada yang rusak kan, ya repot nanti kalau ada rules Nggih. yang untuk nyusul dan Iya. sebagainya gitu. Karena kita cuma punya waktu 2 hari itu. Nggih. Nggih. Ya. Menegaskan kembali Bapak bahwa LKS kita maju tanggal 29 dan tinggal 30, hari Senin dan hari Selasa. Oke. Itu memang permintaan dari provinsi karena tanggal 31 siang jam 12 itu nilai sudah maksimal harus masuk jam 12 siang tanggal 31. Oh ya, Jadi maaf ya, nanti saya oke, rubah. jadi semuanya juga maju, Pak. Yang tadinya Mhm, tanggal mhm. 30 dan 31 akhirnya maju. Nah, berarti kan kita butuh preparation day hari pertama berarti hari Minggu tanggal 28 ya, Pak. Mhm, mhm. Nah, pada hari itu Pak Rizal sampai di Purwokerto kira-kira jam berapa, agar kita juga bisa mengkondisikan teman-teman pendamping yang lain, agar bisa hadir hari Minggu untuk persiapan. Oke, sebentar saya cek dulu Pak ya, jalur Oke. keretanya. Nah, Sekaligus berarti nanti, nyuwun sewu kepada Bapak Ibu pendamping karena UPS kita hanya cukup untuk membackup jaringan, jadi mohon untuk PC, Bapak Ibu untuk membawa UPS untuk PC yang sudah kami sediakan. Jadi Bapak Ibu diharapkan membawa 2 UPS untuk masing-masing CPU yang kami siapkan, seperti itu. oke. Kalau di saya Pak ini dari Jakarta sampai di Purwokerto jam 1:30 Pak. Nah jadi tapi mungkin gini Pak, kalau uji coba itu kan sebenarnya nggak harus ada juri Pak ya. Oh gitu, siap Ya, siap. nggak harus ada Oke. juri. Kalau Pak Ipung sama Pak Arief mungkin sudah duluan ke sana, ya nggak apa-apa. Karena sebenarnya uji coba technical meeting itu lebih ke peserta untuk memastikan bahwa misalnya, oh keyboard-nya nggak ada masalah nih, keyboard, lalu internetnya jalan gitu. Hal-hal yang nanti pada saat hari lomba tidak mengganggu, tidak ada lagi misalnya, ini saya pasang kamera eksternal nggak bisa gitu ya. Jadi nggak masalah Pak, nggak ada kita gitu Oh kalau. oh, iya iya, siap 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 siap. Mhm. Siap siap. Nggih nggih. Berarti, apa namanya, dilakukan Panitia oleh dan peserta sendiri nggak apa-apa ya, Pak? sama panitia dan apa, mungkin Juri lokal nggih? ya Juri juri lokal dari bimbing. Purwokerto nggih? Oke, Mhm. siap siap. Ada pertanyaan nih dari Bapak Ibu pendamping? Ini lebih santai Bapak Bapak Ibu yang tahun ini kita lebih santai karena udah clear kisi-kisinya, saya rasa sudah sangat jelas gitu. Tinggal nanti apa ya, datasetnya apa kan gitu. Nanti dari kami yang akan memberikan. Silakan kalau ada pertanyaan apa lagi Bapak Ibu, masih ada waktu kita. Oh ya Monggo Pak. Pak Adi silakan. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyun sewu, saya Adi Setiawan dari SMK 1 Purbalingga. Mohon izin tanya, Pak. Ini untuk yang materi lombanya berarti beda dengan yang LKS tahun lalu yang machine learning data science, tapi diarahkan ke CNN seperti itu, nggih? Ya, ini teksnya langsung ke project, Pak. Jadi kalau dulu kan lebih ke teoritis untuk klasifikasi secara umum, kalau sekarang memang kita langsung tentukan
case-nya object detection image klasifikasi gitu. Oke. Untuk yang poin-poin penilaiannya mohon ditampilkan barangkali Pak, termasuk yang tadi kalau tidak salah ada bagian GUI itu masuk ke penilaiannya juga Pak ya? Ya poinnya Oke. sebenarnya itu kan, kalau kisi-kisi kan yang penting poin-poin yang akan kita nilai, sebenarnya presentase yang untuk itu ini masih sampai saat ini masih kami diskusikan di internal berapa persen di mananya. Cuma yang jelas yang bisa saya share di kesempatan ini adalah sekitar 40-50% penilaian kita subjektif pada saat dari tim juri ya, pada saat kita mewawancarai peserta di ini. Karena kami sebenarnya membebaskan mau pakai kalau CNN atau object detection itu kan banyak sekali algoritma yang sebenarnya sudah beredar di internet ya. Dan kami tidak melarang menggunakan itu, yang penting paham. Karena nanti karena bukan hanya itu penilaian, cuma sebagian besar kita akan melihat sekitar 50% itu pemahaman siswa terhadap algoritma atau metode yang dia gunakan. Jadi walaupun mungkin nanti akurasi ataupun proyeknya bagus, tapi pada saat kami penilaian itu dia tidak bisa menjelaskan dengan baik gitu ya, itu berarti kita akan mempertimbangkan itu. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oh, Pak Heri, mungkin ada sambil menunggu pertanyaan untuk kawan-kawan guru ini, apakah sudah punya akses ke website LKS? Oh, harusnya sudah. Nah, ya ini kan karena kami belum dapat akses, jadi mungkin kisi-kisinya kita posting di grup ya. Oke, tidak ada masalah Pak. Akses Siap, baru kami upload juga. Kalaupun ada perubahan nggak akan terlalu banyak dari yang kita bahas hari ini. Mungkin dokumennya ada versi, ada tambahan yang kurang-kurang. Tapi kurang lebih seperti itulah besarnya. Nggak ada masalah Pak. Yang penting sampai ke Bapak Ibu pendamping. Ya, ya. Monggo. Ada lagi pertanyaan? Tidak, monggo. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Bapak, ini kan image processing ya. Jadi tadi yang siswa harus memahami juga algoritma CNN-nya ya, Pak. Jadi CNN itu kan awalnya kan dari ANN yang dikembangkan gitu ya. Ya. Berarti kan maksudnya di kampus saja itu mata kuliah pilihan gitu ya, Pak. Maksudnya algoritma sedalam apa yang harus siswa pahami gitu. Terima kasih. Ya, pasti kan gini Bapak. Kalau kedalaman materi, karena kan nanti akan disesuaikan dengan output yang kami minta dari case ya, Jadi sebenarnya kalau untuk kedalaman itu nanti terkait pasti dengan metode training, berapa epoch dan lain sebagainya. Ke situ-situ aja. Karena kita percaya dalam 1 hari lebih ini idealnya kan kalau nge-training satu objek itu ya, apalagi kalau ada labeling, kami nggak bilang itu apakah nanti ada proses labeling atau transfer learning, itu kita abaikan dulu, walaupun nanti mungkin ada di kriteria internal kami. Akan tetapi harusnya siswa yang sudah belajar secara ini ada 2 minggu waktu yang cukup ya untuk menghasilkan sebuah object detection dengan algoritma itu sudah paham apa yang dia harus pelajari begitu. Karena kalau kita bicara kedalaman sangat dalam, Pak. Ini jadi SKS di kampus, bahkan di data science profesional atau data engineer AI juga berkutat di bidang untuk image processing ini banyak yang harus pelajari. Cuma jangan nanti jadi beban, yang fokusnya intinya akan ada satu data set yang ketika si siswa itu sudah banyak latihan ya, saya bilang banyak latihan aja, untuk dia sudah bisa labeling, syukur-syukur bisa transfer knowledge atau transfer learning, kemudian dia bisa nge-load model dan ngecek ini akurasinya lebih dari 80% enggak. Nah, tinggal main di akurasi itu. Akurasi itu kan kalau dicoba-coba aja parameter dan lain sebagainya ketika dia menggunakan CNN itu di pada saat lomba. Karena ini pakai Python juga kan. Nah, jadi itu kalau kedalaman ya agak susah jawab saya sedalam apa, yang jelas outputnya ya berhubungan dengan image classification. Harusnya udah paham sih siswa sama pembimbing, ini belajar ini aja. Diajarin aja Pak.
nanti gimana dia tuning parameternya supaya akurasinya makin tinggi, makin bagus. Nah, kalau di masalah GUI kan nanti sebenarnya di itu kami juga melakukan penilaiannya dari GUI atau inputan yang disediakan. Meskipun kami nanti pasti akan ada subset atau data tes sendiri untuk kasus itu, tapi secara random yang sudah kita siapkan, tapi pasti ya fokusnya ke inilah, ke pengerjaan siswanya itu. Gitu ya Pak ya? Iya, baik Pak, terima kasih. Ada lagi? Monggo Bapak Ibu, mungkin dari siswa juga ada yang mau ditanyakan, silakan aja langsung. Silakan, siswa. Oh, ada siswa juga ya yang ikut. Silakan. Nanti soalnya nanti kalau sudah kita ketemu lagi kan udah pada saat lomba ya, jadi nanti nanyanya udah bukan nanya. Tadi tanggal saya di dokumen apa ya Pak ya? Saya lupa, saya mau edit dulu. Oh, di kisi-kisi ya. Oh, ya. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi Pak Heri ya. Oke, sepertinya sudah cukup puas apa cukup bingung, saya kurang paham Pak. Karena clear sekali. udah clear kok. Kalau dulu banyak pertanyaan karena wah ini melebar kemana-mana kan, karena ya sekarang AI ini sangat luas ya. Jadi sangat amat luas gitu ya. Ya kalau kita di level SMK kita tidak spesifikkan, jadi kasihan juga belajarnya sana kemari, ternyata yang keluar. Nah, makanya kami berubah strategi, kita langsung fokuskan aja ke sini. Nanti kita lihat yang paling menarik dan yang paling menguasai. Jadi enak fokus kan teman-teman itu, adik-adik aja. Oke, terima kasih. Ada tambahan dari Pak Rizal, mboten nggih? Mungkin Pak Ipung sama Pak Arif mungkin kalau ada tambahan silakan Pak. Ya, cukup Pak Rizal. Cukup dari saya Pak Rizal. Oh, siap. Dari teman-teman juri lain juga sudah cukup. Kalau dari kami cukup Pak. Kalau sudah nggak ada yang tanya, nanti kami langsung unggah aja ke grup ya. Karena sekali lagi mohon maaf sampai sekarang kami Pak Nur Cahyo belum dapat akun saya belum dapat akun ke website LKS begitu. Jadi nanti mungkin kita unggah dulu di di grup ya, di grup pembimbing gitu. Oke, siap Pak. Terima kasih pada Pak Rizal yang sudah menyampaikan terkait dengan technical meeting, skenario dan lain-lainnya untuk lomba LKS AI pada tahun ini. Untuk penamaan Pak, itu memang hampir semua itu typo di webnya LKS Jateng itu typo. Dan itu sudah mungkin ketika pemasukan menginput nama mata lomba itu memang tipenya awalnya dari situ. Termasuk kami juga ikut cyber school itu juga typo di sana. Yang dikhawatirkan juga sama, khawatir kalau nanti keluar sertifikat namanya seperti itu. Saya coba mengenerate dari menu sertifikat juga keluarnya typo juga Pak. Jadi itu sudah pasti by system. Jadi nanti mekanismenya bagaimana saya juga kurang paham, tapi insyaallah tak sampaikan kepada panitia provinsi pusat, semoga ada perbaikan untuk penamaan mata lomba. Menegaskan kembali kepada Bapak Ibu pendamping bahwasanya komputer dengan spek Core i3 kami siapkan dan mohon untuk setiap pembimbing membawa 2 UPS, karena UPS kami tidak cukup untuk meng-cover seluruh komputer, hanya cukup untuk meng-cover jaringan internetnya saja. Jaringan internet di kami ada 100 kali 3 Pak, 300 total sebenarnya. Jadi insya Allah itu cukup untuk kita fokuskan di satu lab untuk lomba ini.
Kemudian, menegaskan kembali bahwa kita ada preparation day, hari pertama yaitu di tanggal 28. Semoga ini disetujui ya, seandainya kami membuat jadwal jam 15 atau jam 3 sore, Bapak Ibu yang jauh-jauh keberatan atau mboten? Langsung saja di-floor-kan di forum ini. Kira-kira keberatan mboten? Jam 3 sore, jam 15. Hari Minggu jam 3 sore. Apakah ada yang keberatan? Enggak ada nggih? Jam 3 sore, nanti seandainya Pak Rizal belum, belum sampai di, Banyumas, kami mohon nanti bisa ditemani 1 atau 2 juri yang lain dari Unsut atau yang dari, IT Telkom untuk, memastikan bahwa, spesifikasi kami berjalan dengan sesuai kebutuhan yang digunakan untuk jadi, ini karena tidak ada, yang keberatan berarti jam 3 sore nggih? Ya nanti molor-molor ya habis asar lah nggih. Habis ini asar dulu, habis asar harus 4 baru kita pulang, gitu. Mungkin kan ada, ada persiapan untuk masang UPS dulu agar nanti ketika hari Senin itu sudah tinggal masuk saja, UPS-nya sudah terpasang, internetnya sudah terpasang, tinggal bisa lomba. Kemudian mohon maaf Pak Rizal, hari Senin mungkin kita ada seremonial sebentar, mungkin sekitar 20 menit, 30 menit sebelum lomba, nggak ada masalah nggih, nanti waktunya mungkin mundur. Boleh, boleh. Itu tentatif kan, nanti kita yang penting diinfokan mungkin pada kalau sudah hari Minggu kan sudah, karena saya susunnya itu ngira-ngira juga Pak. Nggih. Pak, kalaupun harus ada penyesuaian yang penting tersampaikan ke peserta dan Nggih. panitia yang lain. Nggih, nggih. Toh, seandainya nanti misalnya mundur setengah jam kan saya kira nggak ada masalah karena nanti teman-teman juga pulangnya kan ke hotel. Jadi Ya. secara jarak juga nggak ada masalah. Mungkin hari pertama saja, nanti hari kedua kan menyesuaikan. Mungkin ada closing sebentar setelah lomba, saya kira juga nggak ada masalah. Kemudian, dari kami sebagai penyelenggara, bahwa sepenuhnya nanti Bapak juri itu langsung mengupload hasilnya, nilainya ke web LKS Jateng. Jadi untuk closing nanti kami tidak bisa mengumumkan juara 1, 2, 3 atau 3 besar pun kami tidak boleh, tidak diizinkan memang. Jadi mohon maaf nanti sepenuhnya pengumuman kejuaraan secara langsung oleh, pemerintah Provinsi Jateng pada hari, Rabu. Nah, sekaligus di kegiatan penutupan. Mungkin itu saja dari saya, ada tambahan dari Pak Nugroho? Nggak ada? Kalau tidak ada, dari saya cukupkan sekian, terima kasih. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Indi sebagai koordinator lomba. Terima kasih. Ya Bu, terima kasih. Mungkin ini kita sepakati saja ya, karena pengalaman kami di tahun-tahun sebelumnya itu banyak yang japri, jadi mungkin semua pertanyaan terkait lomba alangkah baiknya lewat grup ya, supaya mungkin jadi pertanyaan yang lain juga. Kalau japri nanti terlalu kemana-mana gitu. Jadi nanti kalau ada sesuatu teman-teman bisa langsung ke grup lomba saja, nanti kita diskusi di sana begitu.
Alhamdulillahirobbilalamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terima kasih Pak Abdul Rizal, Pak Wahid. Sama-sama. Sampai jumpa ya. Izin lihat Bapak Ibu. Izin live.